ketika diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Yang kedua, orang sering bertanya ketika tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong. Tuhan, situasi kondisi keadaanku seperti ini, tapi bagaimana jalan keluar dari masalahku ini? Seperti benang kusut Tuhan, seperti lingkaran setan, gak tahu mau diurai, dimulai dari mana, karena begitu kompleksnya, begitu beratnya, begitu sukarnya pergumulan. Seringkali kita bertanya, di mana Engkau Tuhan? Karena kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan, tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu pintu tertutup, dengarkan kalimat ini, kalau ada satu pintu tertutup, maka Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong anak-anak dicintai dikasihinya. Tetapi kita jangan mengajari Tuhan ketika kita mau ditolong oleh Tuhan. Seperti contoh yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang si Ucok. Kebetulan memang keluarga ini keluarga yang kurang mampu. Dari sekian banyak keluarga besar, mereka lah keluarga yang paling kurang mampu. Dan dia rindu supaya papa mamanya membeli sepeda sebagai kado ulang tahunnya. Tetapi bapak mamanya tidak mampu membeli sepeda untuk kado ulang tahun dari si Ucok. Maka dalam sebuah kesempatan berkumpullah keluarga besar. Ada kakek neneknya, orang Batak bilang opung doli, opung boru, amang boru, nam boru, tante, tulang dan tulang, uda, bapak uda, inang uda, keluarga besar berkumpul sama orang Batak. Kan biasa orang Batak suka berkumpul Bapak Saudara. Ketika berkumpul di sana, sudah selesai semua acara, sudah ada 2 penutup, bagus sekali keluarga itu ya. Jadi nggak ada joker karo, nggak ada judi di kumpulan itu. Tapi ada ibadah singkat, ada pujian, ada firman Tuhan, ada doa penutup, berbagi cerita satu dengan yang lain, saling menguatkan. Bagus sekali. Saya berdoa, kumpulan orang Batak, kumpulan dari arisan-arisan kita, suku manapun kita, mari laksanakan demikian. Jangan justru main joker karo yang dikembangkan. Joker karo mati, tetapi firman, ibadah, keluarga, kekompakan, kesehatan, menyembah Tuhan, itu yang mau dikembangkan. Setelah semua selesai berdoa Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba dalam keheningan sudah amin. Tiba-tiba si Ucok kasih usul. Karena di sana yang paling dituakan adalah opung, kakek dan nenek. Opung doli, opung boru, kakek nenek. Masih ada yang kurang belum didoakan. Ucok mau berdoa katanya. Akhirnya, ya udah, ayo tertib semua. Jangan ada yang ribut. Karena cucuku mau berdoa. Ayo kita dengarkan apa doanya. Akhirnya si Ucok berdoa lah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, ini orang Batak kan? Tuhan Yesus, sebentar lagi Ucok ulang tahun. Tolonglah Tuhan Yesus supaya aku dapat sepeda kado ulang tahun Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Saudara dikasih Tuhan, setelah sudah selesai amin, semua keluarga tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena opungnya, kakeknya langsung ngomong, doamu cucuku sudah dijawab Tuhan, opung pasti beli. Gitu. Nah, maksudnya, saudara dikasih Tuhan, itu anak kecil, si Ucok anak kecil, begitu polos dan lugu dia. Tapi kita yang sudah dewasa, sudah berumur, sudah mulai ubanan, jangan model doa kita seperti itu. Tuhan, aku mau ini, tapi caranya begini. Kan dia teriakkan supaya dia mendapatkan sepeda, supaya didengar oleh opungnya, abang borunya, tulangnya, dan tulangnya, keluarga besar, sehingga langsung terjawab doanya. Dia tukang-tukangin caranya bagaimana supaya ada jawaban doanya.
Begini caranya supaya aku dapat sepeda. Dengan didengar oleh opung keluarga besar nanti doaku, maka mereka akan tergerak hatinya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan seperti itu doa kita. Kalau kita sudah bertumbuh dalam Tuhan, jangan kita merecoki cara Tuhan menolong kita. Jangan Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi kecewa dan bertanya di manakah Tuhan, karena kita mencoba menduga-duga, mengira-ngira cara Tuhan menolongku adalah bla 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 bla. Tapi ketika tidak terjadi, akhirnya kita marah, kecewa kepada Tuhan. Kok Tuhan tidak tolong aku dengan cara ini? Jangan Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menolong biarlah menurut cara Tuhan. Jangan ajari ayam bertelur. Bapak Ibu Saudara pernah mengajari ayam bertelur? Ayamku, ku ajari ya cara bertelur begini, begini. Gak perlu diajari ayam bertelur. Ini contoh yang sangat sederhana. Ayam itu ciptaan Tuhan, ayam pun tidak diajari bertelur. Bagaimana caranya bertelur? Ayam itu bertelur sendiri tanpa diajari. Apalagi Tuhan kita yang akbar, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang maha kuasa, Allah yang El Shaddai, Allah yang maha hadir, Allah yang maha hebat, yang baginya tidak perkara yang mustahil. Jangan ajari Tuhan kita menolong kita. Tugas kita adalah berseru, berdoa, berserah kepada Tuhan. Tugas kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya adalah urusan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja, biarlah Allah melakukan caranya menolong kita. Tapi mari kita lakukan bagian kita dengan tulus, dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan tidak akan menutup mata bagi kita. Firman Tuhan berkata, Dia pasti berbuat segala sesuatu indah pada waktunya bagi kita. Amin, Bapak Saudara. Jadi orang sering bertanya di manakah Tuhan? Pertama, karena dia mengalami masalah. Nah, saya buat lebih spesifik. Kenapa orang bertanya di manakah Tuhan? Karena sudah mencoba mengkategorikan cara Tuhan menolong. Karena tidak sesuai, tidak dapat caranya, maka dia akhirnya bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang seringkali bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan? Dan ini yang paling penting untuk kita renungkan, hayati, dan betul-betul kita evaluasi diri. Orang seringkali mendominasi kata-katanya, bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Pertama tadi ketika berada dalam kesulitan. Yang kedua, ketika mencoba menebak-nebak, menerka-nerka bagaimana cara Tuhan menolong. Tapi yang ketiga adalah orang sering bertanya di manakah Tuhan, kan menunjukkan keraguan sebenarnya ini. Di manakah Tuhan, kok aku begini? Kok keadaan keluargaku begini? Susah, beli beras pun susah, beli ini pun susah, menyekolahkan anak-anak susah, uang kuliahnya banyak, begini susah. Di manakah Tuhan? Saya kasih tahu. Dengarkan baik yang ketiga ini. Orang sering bertanya di manakah Tuhan, karena orang itu lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan, lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dicicipi, dikecap, dinikmati di masa lalu. Halo Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, adakah pergumulan masalah saat ini kita hadapi? Tentu kita serempak berkata, ada Pak Pendeta. Tapi bagaimana supaya kita tegar dan tangguh kuat menjalani kehidupan ini? Saya mau sampaikan resepnya, salah satu di antaranya adalah jangan kita lupa akan perbuatan Tuhan, akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di masa yang lalu. Jangan pernah lupakan itu, Bapak Saudara. Jangan pernah lupakan, karena itu adalah jejak pengalaman kehidupan secara real, nyata, konkret kita alami dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita berbohong untuk berkata, aku tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. No,
Tidak mungkin. Kita bernapas pun sekarang oleh karena kebaikan Tuhan. Kita bisa menghirup udara dari lubang hidup kita karena kebaikan Tuhan. Kita bisa mendengar oleh karena kebaikan Tuhan. Mata kita masih bisa melihat oleh karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bicara, lidah kita masih bisa mengecap rasa pahit, rasa manis, rasa asam dan lain sebagainya oleh karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa menggerakkan jari kita oleh karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa memutar kepala kita oleh karena kebaikan Tuhan. Kita bisa masih melangkah oleh karena kebaikan Tuhan. Kita bisa memutar pinggang kita ke kiri dan ke kanan oleh karena kebaikan Tuhan. Hitunglah semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bersyukur. Makanya ada lagu Kinung Jemaat yang berkata, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidup kita, bila topan yang dahsyat menerpa hidup kita, berkat Tuhan hitunglah. Berkat Tuhan yang dihitung maksudnya berkat-berkat di masa lalu. Kita akan berkurang, bersungut-sungut dan kecewa, marah kepada Tuhan kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya membawa kita kepada situasi yang real. Siapa dulu kita ketika belum berantau, mungkin ke Jabodetabek, ke Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, atau mungkin ke provinsi lain, dari kampung halaman kita masing-masing. Siapa kita di kampung halaman kita dulu? Gak ada papanya. Tolong ini direnungkan Bapak Saudara. Gak ada papanya. Kita menumpang kepada Bapak Ibu kita yang begitu lugu, sederhana, yang memang gak ada papanya, yang memang kita makan karena ada sawah, ada ladang. Siapa kita dulu Bapak Saudara? Gak ada papanya. Tapi coba itu kebaikan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mengotak saat ini, jangan putus asa. Indah pada waktunya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang sudah punya rumah, katakan bersama, Tuhan, aku di perantauan sudah bisa punya rumah, sekalipun tidak seindah rumah mewah yang sekian puluh miliar. Terima kasih untuk rumah kami boleh berteduh dengan suamiku, dengan istriku, dengan anak-anakku. Terima kasih Tuhan. Barangkali saat ini masih sepeda motor. Terima kasih Tuhan, tidak harus jalan kaki lagi kemana-mana. Tidak harus naik angkot lagi. Puji Tuhan kalau sudah ada mobil. Terima kasih Tuhan. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita tidak boleh sama sekali melupakan bahwa sudah banyak perkara-perkara besar yang Tuhan telah lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Terlebih berkat terbesar adalah bagaimana malaikat di surga bersorak-sorai karena satu orang bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Berkat terbesar adalah keselamatan surga hidup yang kekal yang telah Bapa berikan kepada kita melalui karya dan korban Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak akan dengan kecewa bertanya di manakah Tuhan, kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah kita nikmati alami dalam hidup kita. Saya kasih tahu dan sampaikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang masih bersama saya saat ini. Salah satu kekuatan power yang besar dari seorang Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu termasuk masalah yang besar, masalah yang berat. Itu gambaran Goliat. Daud mampu mengalahkan Goliat yang tinggi, yang besar, masalah yang berat. Salah satu di antaranya adalah Daud berkata begini dari firman Tuhan. Tuanku Raja, sebagaimana aku mengalahkan singa dan beruang yang coba untuk memangsa domba gembalaan saya.
maka dengan cara yang sama aku akan mengalahkan pasukan yang menghina barisan Allah yang hidup ini. Nah, maksudnya itu, sebagaimana aku mengalami mujizat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan dalam mengalahkan singa dan beruang, dengan kuasa yang sama, pengalaman dia menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan di masa lalu, itu menjadi modal yang besar bagi dia untuk menghadapi musuh-musuh berikutnya, termasuk Goliat dikalahkan oleh seorang Daud yang masih muda. Nah, maksudnya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, coba pasangan suami istri, saya kasih saran saat ini. Kalau ada di sini yang menonton suami istri, puji Tuhan. Tapi kalau hanya istri yang menonton, sampaikan kepada suamimu. Diskusi berdua, Pak, aku tadi malam menyaksikan, mendengarkan khotbah. Ternyata kita tidak boleh putus asa, Papi. Jangan kita putus asa. Jangan kita menjadi cemas, tawar hati. Jangan kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Karena ternyata saya sangat diteguhkan, dikuatkan, diberkati ketika menyaksikan, mendengarkan firman. Ternyata sudah begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Amin gak Bapak Saudara? Oleh karenanya, jangan bertanya di manakah Tuhan, kalau itu terkait dengan kekecewaan, keputusasaan kepada Tuhan. Marilah kita berserah kepada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, pasti tidak akan dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Bahkan kita tahu bersama, Tuhan selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya.